Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Stevina Vita Anggi, absen 19 dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Mediana Leska Pramaswari dari kelas 10 IPS 4, absen 20. Nama saya Muhammad Geriwayu Prakoso, nomor absen 21, kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Delon, IPS 4, nomor absen 22. Nama saya Muhammad Raka Putra, absen 23, IPS 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Asyafa Jeradian dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nurgani Miskatama, nomor absen 25 dari 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Putri Kusmintasari, absen 26. Nama saya Rafa Maulana Putra, kelas 11 IPS 4, nomor urut 27. Soal nomor pertama, apa yang kalian ketahui tentang pendapatan nasional? Yang pertama, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, pendapatan nasional juga didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam waktu setahun yang diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Yang keempat, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu negara. Apa manfaat mempelajari pendapatan nasional? Jawabannya adalah membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah dengan data perbandingan itu. Kita dapat mengetahui mengapa pendapatan negara A rendah sementara negara B tinggi, dan mengapa pendapatan provinsi yang satu tinggi sementara provinsi yang lain rendah. Menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya dari perhitungan pendapat nasional. Dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris. C. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun, karenanya kemajuan dan atau kemunduran tiap sektor dan hitungan data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Nomor 3. Berikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menjelaskan tentang manfaat mempelajari pendapatan nasional. Salah satu contohnya adalah di tempat wisata yang sering dikunjungi turis asing, maka pedagang lokal akan dengan sengaja menaikkan harga lebih daripada patokan harga lokal yang asli, karena pedagang tahu bahwa di luar negeri pendapatan nasionalnya lebih besar daripada di Indonesia. Contoh pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu Indonesia termasuk negara agraris karena pendapatan pertanian dan perkebunannya lebih tinggi daripada pendapatan industrinya. Saya di sini akan menjelaskan tujuan mempelajari pendapatan nasional. 1. Mengetahui struktur ekonomi suatu negara. 2. Membantu merencanakan kebijakan ekonomi. 3. Mengetahui tingkat inflasi atau deflasi. 4. Membantu menyusun anggaran negara. Tujuan mempelajari pendapatan nasional: mengetahui tingkat kemakmuran, untuk melihat kemajuan perekonomian suatu negara, untuk merumuskan kebijakan pemerintah, untuk membandingkan tingkat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pendapatan masyarakat, untuk membandingkan perekonomian antar negara.